Nah, ini biasa pemegang efek yang seru gitu, karena banyak hidden gem-nya itu sebenarnya dari pemegang efek. Lalala, MTech, MTech. Walaupun saya punyanya buka dan SCMA, tapi terpantau, MTech tambah banyak ya. Oke, MTech tambah banyak. Toba gimana Toba? Toba cenderung stabil. La. Apakah besok kita akan trading ASI? Nah, saya udah bilang ngomong lama ya, ASI bagus tuh. Terbukti turun terus-terusan gitu. Karena kalau barang bagus, ya seharusnya dia turun gitu. Nah, jadi yang LQ 45 yang akan saya cariin buat kalian adalah yang seperti gini. Mana tuh, lihat tuh, turun, turun, turun gitu. Sedapnya gitu. Hmm, mana lagi ya? ASI, BBNI. Nah, biasa saya suka cek banking. Banking menurut saya itu penting. Banking ini penurunan, jadi BBNI oke. Nggak ada problem besar. La. Indi, nah Indi nih. Indinya kita nih. Tapi seharusnya indinya kita nggak begitu kelihatan ya, karena dia rally-nya kan baru 3-4 hari ini. Jadi belum tercermin. Cuman seharusnya berdasarkan hitung-hitungan dia udah berkurang. La. Antam, pasti berkurang. Pasti berkurang. Nggak berkurang karena dia masuknya bulan lalu. Bulan ini pasti berkurang. Jadi kalau kalian perhatikan ya, jadi thought prosesnya itu yang harus kalian perhatikan. Saham-sahamnya yang nggak ada retail, saham-sahamnya yang naik itu biasanya tidak ada retailnya berkurang. Retailnya berkurang dia akan naik terus-terusan. Sebut aksi MTFN, PG, AISA. Jadi itu dia tiap awal bulan update dia. Jadi tiap awal bulan itu seru banget untuk nge-hunting barang-barang yang seperti gini. Nah, mumpung ini kita live ya dan no recording, I'm going to tell you one thing gitu ya kan. Gua akan ceritain eh gua akan ceritain tentang bumi gitu. Bumi. Bumi ini itu cikal bakal akan saya all in ke sini gitu ya kan. Saya mau karena bumi liquid ya, ketika dia perform kamu mau tembak mungkin 100 M, 50 M ini possible banget gitu dan ini mmm, memungkinkan lah gitu. Kenapa bumi ini menjadi watchlist-nya saya sangat-sangat yang saya sangat tunggukan kayak gitu ya kan. Nah, karena kalau kita lihat ya, harga Salim kan 120, which is di harga sekarang. Oke, kita sebelum ngomong itu kita ngomongin bumi dulu deh gitu ya kan. Apa sih historis bumi gitu ya kan. Bumi dari 900 ke 8.000 gitu. 8.000 jatuh. Kenapa jatuh? Karena si Bakri ini mismanage. Bakri ini dia menggadaikan apa tuh namanya batu baranya. Jadi dia repoin lagi lah gitu. Dia dapat duit. Hancuran. Intinya yang mau saya katakan adalah bumi itu melalui KPC-nya. KPC itu Kaltim Primakol. Kaltim Primakol fundamentally ini adalah yang paling bagus call spek triple A, ibaratkan lonte kelas artis. Nah, gitu. Adaro pun lontenya kalah kayak gitu. Jadi lontenya ini bagus banget, Bro, gitu. Nah, ada satu problem yaitu kenapa asing jualan terus bumi, asing tidak suka dengan bumi? Karena satu hal, yaitu adalah mismanagement dari bumi. Orang tidak suka, orang trauma. Company bagus, tapi em, company bagus, tapi tidak diimbangin dengan check and balances
yang bagus. Maka dari itu keluarlah suatu orang, sosok yang dikenal nama baiknya di mana-mana, yaitu Pak Antoni Salim. Makanya mereka join sekarang kalau kamu lihat ya Bumi, kita klik Bumi, nah kita mana, seharusnya berubah ya. Nah tuh kelompok usaha, ini pemilik manfaat terakhir ya, penerima manfaat terakhir yaitu kelompok Bakri dan Salim. Dari sebelumnya Bakri Tok, sekarang Bakri dan Salim. Jadi mereka 50-50. Menurut saya ini udah very good, fundamentally good, management good. Cuman kalau kalian perhatikan, saham Salim yang belum gerak itu Bumi gitu. Yang lainnya ya sudah gas ke atas genteng, Energi, PRMS, Dewa. Yang penting Salim itu penggoreng handal, termasuk Bakri penggoreng handal. Jadi mereka dua ini seharusnya duo maut. Nah, tapi duo maut ini dijegal sama namanya satu Cengdong gitu. Siapa sih Cengdong gitu ya kan? Nah, Chengdong ini itu si bangsat. Nah, Chengdong ini itu dia jualan terus-terusan. Nah, kalau kita bisa lihat Chengdong, mana Chengdong? Insider nggak keluar. Nah, Chengdong ini si Chengdong ini jualan terus-terusan gitu. Centong ya, si Centong jualan terus-terusan. Kenapa Centong jualan terus-terusan gitu ya kan? Oke, kalian harus tahu kenapa sih si Salim nggak take over aja lah, langsung aja beli beli gitu. Nah, saya juga bingung gitu, Salim punya banyak gitu duit, ya ngapain sih ngetahan-tahan, langsung aja sikat semua Pak Salim gitu, kalau gue jadi Pak Salim ya gitu. Tapi ada satu jawabannya, si Centong ini gitu ya kan, dia adalah BUMN gitu ya kan, Cengdong nih, Cengdong, Cengdong. Wih, kenapa ini siapa nih? Investment jual bumi ya kan. Nah, dia itu investment dari Hong Kong. Nah, dari Hong Kongnya ini dia itu kayak BUMN lah gitu ya kan, dia kayak BUMN. Jadi aku nanya ke kalian, berapa sih harga wajar bumi? Tentu debatable, ada yang bilang 200, ada yang bilang 1000, ada yang bilang 100. Nah, ini debatable. Nah, Cendong ini kalau dia jual pasar nego, lu tahu Cina sendiri lah ya kan, dia akan nuntut gitu. Pemerintahnya akan nuntut. Loh, kok lu jual di harga segini? Kenapa nggak di harga segini? Harga wajar gue segini loh. Lu kalau jual segini lu korupsi ya. Lu nepotisme ya. Lu terima sesuatu ya. Lu emang anjing gitu kan. Nah Cengdongnya ribut. Nah dia nggak mau dong. Ya makanya dijual lah ke market. Makanya tidak menjadi nego. Oleh karena itu, menurut saya ini adalah quite a big opportunity. Fundamentally bagus, story banyak, mismanajemennya udah di-cover, ada duo penggoreng handal gitu. Nah, jadi ini menurut saya, ini Bumi ini, suatu yang saya nantikan gitu ya kan, dia udah jualan cukup lama gitu. Dari kepala 2 digit gitu kan, belasan persen, ini udah nggak ada nih ya kan. Nih Chengdong nih nggak ada, Bang Sihono gitu. Nah Chengdong nih udah jualan terus-terusan, Chengdong dia punya Bumi, tuh sell terus-terusan. Nah dari sell terus-terusan, dia bond conversion dari 10,6% menjadi 9,4%. Masih lama nggak? Masih lama gitu. Tapi saya nggak akan ketinggalan saham ini gitu, saya nggak mau ketinggalan saham ini. Nah terus ceritanya akan banyak, call segala macam gitu. Nah waktunya kapan untuk sikat bumi? Saya sih merasa belum ya gitu. Story-nya akan banyak potensinya tapi, waiting-nya ini loh akan menjadi sangat-sangat PR kalau kamu masuk sekarang. Nah oleh karena itu saya memilih menunggu. Nunggu waktu yang tepat, nunggu harga yang tepat. Kalau sekarang kan harganya ya kurang oke lah gitu. Nah nanti kalau kamu lihat, dia akan positif karena dia udah KPC-nya masuk ya. Saya sih kurang paham fundamentalnya ya. Cuman, banyak yang ngomong KPC-nya sudah masuk. Jadi it's a matter of time doang gitu. Bumi akan the next. Energi lah, ya targetnya berapa sih gitu, menurutku Bagger itu merem gitu untuk Bumi. Cuman adalah taruhannya waktu kalau kamu masuk sekarang. Oleh karena itu ini adalah salah satu watchlist yang saya cukup nanti-nantikan, cuman saya masih menanti. Nah biasanya kayak gini-gini, kita tunggu ya.
kita rehat sejenak untuk mencari saham-saham lain dulu gitu. Jadi cost of time-nya itu penting daripada kita masuk diem, mending kita looping dulu ke tempat lain. Jadi biasanya strateginya adalah saya trading, dapat duit, saya WD gitu kan, bukan WD lah ya, saya pindah broker saya beliin saham-saham seperti gini gitu. Jadi DCA-nya saya mungkin kayak gitulah, saya nggak peduli harga berapa gitu ya kan, saya beli gitu. Nah, bisa juga kalian menggunakan metode seperti itu. Jadi, "Ih, Petro kenapa turun ya?" Jadi, berbagai cara itu bisa dilakukan gitu, cuman sekarang sih too soon gitu ya kan, too soon, tidak perlu saya cicil. Kenapa tidak perlu saya cicil? Karena bumi ini liquid. Nah, lu makan 1 juta aja bisa-bisa aja kayak gitu. Jadi menarik, kurang lebih seperti itu Cengdong. Kok di atas 5% tidak ada Cengdong ya, Bro? Kenapa pindah broker kok? Saya pindah broker karena tangan saya kalau nggak gatal. KPC itu Kaltim Prima Call gitu ya, kalian jangan lihat jangan. Belum waktunya untuk kalian all in, belum waktunya. Nah ini watchlist saham kemarin Antam, BRPT, Tins, BRS, Indi. Nah coba kita lihat Antam siapa yang jualan nih. Antam. Antam siapa yang guyur? Piva ya, kok masih menarik sih. Mana dia jualnya ya? Pasar reguler nggak kelihatan ya. Pasar reguler nggak kelihatan, pasar nego 1,1 juta lot. Masih penasaran saya. Tetetet, tetetet. Mmm. Kok boleh jelasin untuk Antam tadi maksudnya gimana before and after 180 derajat? Oh, oke, boleh. Boleh, mau apa lagi? Boleh, semua boleh. Ini tuh brokernya nggak ada, buy, sell. Broker apa sih? Rejuv PP. Boleh. Boleh. Nah, mana kita daripada screening ya, mending kita study case. Mana ya tadi ya? Hari ini. Nah, mahal, tipikal yang lagi ada jualan. Nah, kalau kalian dulu ya, dulu kalau kalian lihat bid offer, gampangnya, dulu gampang banget Bro gitu, dulu easy money terus gitu ya kan. Sekarang ya udah not that easy lah. Kalau dulu itu offernya ditebelin gini, 1, 2, 3, 4, 4 di atas akan ditebelin. Ditebelin as if 179-nya akan ada mirip 180. Jadi ini akan mungkin 12.000, 14.000, 18.000, 17.000, 18.000. Nah, ini akan tebel. Nah, ini akan tipis 2.000, ini juga akan tipis biasanya 2.000, 2.000. Nah, mereka akan melakukan seperti itu biar terkesan seolah-olah kuat. Tapi sekarang retail itu udah mulai pintar. Ketika retail sudah mulai pintar, dia ganti gitu. Dia ganti sengaja dia tebalin juga dekat offer-offernya. Buat apa? Buat terkesan wah ini mau breakout. Karena kalau teman-teman memperhatikan ya gitu, memperhatikan adalah orang-orang sekarang bilang wah offernya tebal eh nanti juga dihajar gitu loh. Nah, jadi suka banget dia ngomong seperti kayak gitu. Oleh karena itu, mereka menyesuaikan, mereka pancing lah retail. Cuman, if you are smart enough gitu kan, kamu akan lihat bidnya ini kosong. Bidnya ini kosong dalam artian dia rolling ke belakang. Mmm, jadi kayak gini, misal gitu ya kan, kalau ini kan 181, 180 gitu. Di bid 181 kamu akan kelihatan ini kan 6.000 kan, 6.000, 6891, 6891. Nah, ketika kamu double klik ini 6891, nanti dia akan keluar bidnya siapa aja siapa aja siapa aja, siapa yang paling atas. Ini berdasarkan first come
first serve gitu. Jadi prinsipnya adalah first come, first serve. Semakin kamu cepat ngantri itu semakin dapat. Nah, akan kamu lihat, misal dia ini deh, 500 slot, 300 slot, 110 lot, 10 lot. Nah, di sini nanti ada 3.000 lot. Nah, kayak gini, let's say ya, contoh ya, first come first serve. Nanti orang kalau haki, ngejual, set, akan kena di sini, kena di sini, kena di sini, kena di sini. Nah, ketika sudah kena, udah mau dekat dia, ya kan. Nah, ini kan ada yang ngantri lagi bawah nih, nanti akan 10, 50, 70, 100, 200 gitu. Nah, akan gini. Nah, udah kena, udah mau kena di bagian dia, dia akan withdraw ini, baru dia pasang lagi 3.000. Nah, ini namanya rolling gitu. Dia pindahin lagi barang ke belakang seolah-olah tebel. Tapi dia nggak mau dapat antrian dia jualan terus-terusan gitu. Nah, dia berusaha mancing orang ngebid dia jualan dan offernya dia tipisin. Offernya dia tipisin, tapi ini offer dia nanti 2.000 dia pasang, pasang 2.000, tiba-tiba nanti sisa misal sisa 700 dia taruh lagi 1.000, nanti sisa jadi 1.700 kan, 1.700 nanti sisa lagi 900 dia taruh lagi 500 jadi dia taruh terus-terusan. Jadi biar seolah-olah wah bidnya gede nih. Jadi dia berusaha menunjukkan wah bidnya gede nih. Bisa naik, gue nggak bisa dapat barang di 181, gue mau nggak mau HK 182. Nah, jadi dia HK barang dia. Tapi kalau ada yang anggaran, wah gue nggak bisa dapat 182 lah. Gue mau ngantri lah, bisa lah 181, gue ngantri. Ditaruh lah di bid, nah nanti di rolling sama dia. Dan dia dalam konteks ini itu kasih unjuk gitu. Wah ini bandarnya masih banyak barang. Ini offernya tebel di sini, seharusnya jebol. Tapi yang kita tahu adalah offernya itu offer dia. Nah sampai di sini mudah nggak nih gitu? Mundeng, mundeng. Mundeng-mundeng, wah mundeng gitu. Nah, kurang lebih ya kayak gitu ya, tentu ya butuh praktek kayak gitu. Biasanya mereka jago. Sekarang mahal harganya berapa ya? Mari kita cek. Rungkat ya gitu ya, rungkat. Highest 186, tadi high-nya di berapa nih? Tadi high-nya di 186. Oh, udah 18 udah 186 duluan ya, 186. Nah, jadi ya seperti gitu, bikin terkesan seolah-olah bisa breakout tapi tidak breakout. Mundeng, mundeng. Nah, ini Pani gimana ya? Pani ZP, LG, name. Siapa ya? Siapa ya ini ya? ZP, LG ya? Nggak tahu sih. Pusing, pusing. ZP, LG, ZP, LG, LG, ZP, name. Name, sangat familiar. Aguan ya, Aguan. ZP Maybank, iya. Kok ada yang very interesting LG di PTMP hari ini broker saham dia bilang dia beli barang NI itu betul. Kok bahas brand dong, tolong. Nenek siapa ini? Nah, oke, Pani. Sekarang I'm going to give you $1 million question. Question ya, $1 million question. Di harga berapa gue boleh beli Pani? Nah kan kurang lebih kayak gitu kan. Apakah Pani sudah selesai gitu? Mari kita lihat. Pani. Menurut saya sih waduh serem sih ya. Saya belum berani jemput, volumenya gede banget. Wah, volumenya gede. Waduh gila, untung kita jual loh. Kalau nggak hilang berapa? 20% lumayan loh. Mungkin besok panik dulu lah ya. Besok panik.
Kalau if you guys want ya sekitaran 12K seharusnya menarik. Nanti lihat ah. Kan orang nangis-nangis nih, nanti orang-orang nangis, dia cut loss, saya ambil, saya untung, mereka nyesek lagi. Jadi menurutku 12K mungkin oke lah gitu. Nah, makanya sampai mereka terkikis-kikis, mereka colok-colok matanya, mereka mau beli lagi, saya jual, lumayan. Nah, jadi kurang lebih ya seperti gitu ya. Menurut saya sih seperti gitu. Apakah Pani nih ya, Pani jelek gitu? Yes, jelek. Tapi kalau dari view saya gitu, Pani sudah dari broker dari transaksinya, analisa transaksinya sudah mulai oke. Sudah mulai oke dalam artian ya ZPLG-nya siapa? Ya, saya nggak mau ngomong siapa-siapa, cuman intinya yang beli sudah bukan pure retail gitu. Jadi udah mulai oke lah. Nah, saya mulai oke, saya udah mau mulai collect gitu. Tandanya pressure-nya ya dari dari segala macam ya. Nah, besok seharusnya kalau turun lagi, kalau turun ke 12K ya, seharusnya mereka udah sakit hati maksimal. Nah, tambah 7% lagi lah, 7%. Besok Pani turunnya sekitaran 10%, tinggal lihat bid offer, kalau oke, manfaatin technical rebound-nya saja sih, palingan begitu. Nah, betul. Kok bahas MDKA di akun asing, kok Raja Broksum, lalala, nantilah. Oh, yo. Wifi, sabar dulu. Oke, nah itu untuk Pani. CBDK gimana? CBDK akan cenderung ditahan. Kenapa? Karena kan si Paninya mau buyback harga segini. Jadi ya harga marketnya yang nggak akan jauh-jauh. Oke, itu untuk Pani. Tadi aku mau lihat Petro. I miss you, Pak Pepe. Where are you? Brand. Ini AK-nya jualan karena kena algo gitu. Kalau algonya asing lagi sell, dia sell semua gitu. Makanya saham kita, wah, ini the best. Ini the best brand. Brand ya. Nih. Waduh, gua kemis deh. Dim. Nah, mana supportnya gitu kan. Support, ini support lah ya gitu ya kan. Ini support. Dia suka jebolin gitu. Jebolin, which is sekarang closing di bawah biasanya akan mulai mau naik gitu ya kan. Nah, kita lihat brand ya, apakah dia closing di bid? Waduh, closing beneran di bid. Biasanya saya cek lagi dan detailnya, apakah brand itu closingnya yang makan AKBK? Sabar yang nge-lag. Cuman biasanya sih saya mulai ngelirik. Saya karena saya telat, saya nggak perhatikan bid offernya, tapi saya sudah mulai ngelirik lah kalau kayak gini. Oh sayang, nah yang closing kita lihat IEP-nya MG, YP, XA, PD Foreign. Aduh AK, BK. Aduh benar lagi YU, MG. Nah ini sebenarnya belum gitu firm ya. Tapi biasanya AKBK-nya makan. Nah biasanya berdasarkan, nah kenapa WiFi saya bisa tahu, wah jebol support di luan kan, jebol support di luan baru ditarik hammer. Nah itu kok bisa tahu gitu lah. Lah itu kan ya namanya saya praktisi ya, tahu gitu. Kalau orang yang nggak praktisi, semua emiten dikomentarin, dia nggak akan tahu. Cuman kan biasanya saya fokus ke satu emiten. Nah, menurut saya brand besok biasanya dia akan ya mungkin turun dikit terus sideways dikit sini baru oke. Nah, dari sana saya akan perhatikan bid offernya, saya akan mengincar dia. Cuman ya seperti gitu, saya akan mengincar brand. Nah, brand emang hobinya gitu dan dia akhir sesi turun ya. Akhir sesi di sini turun. Oke, interesting. Brand, my highly priority besok. Cuman apakah besok langsung HK? Belum tentu, kita lihat market lagi ya. Dan yang kayak gini ya, lu kalau lihat di analisa transaksi, lihat apa-apa, lu nggak akan tahu gitu. Kenapa? Karena ya
Ini bukan textbook, ini ilmu jalanan gitu. Ilmu jalanan ya harus orang praktik baru tahu. Oke, kita screening ya. Jadi screeningnya lihat apa? DN0 sama lihat emiten. Kalau emitennya biasa nggak liquid, saya langsung skip gitu ya kan, langsung skip. Nah, kecuali sahamnya ARA, MSIE saya suka lihat. Kenapa dia MSIE ARA gitu? Apakah ada corporate action, ada apa gitu kan? Oke, tidak menarik hatiku jadinya Ekat Lian Shots, Food Best cabut HD, HD ini kenapa sih naik mulu? Pepe, 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 pepe. Pepe, mm. Hmm, HD, kenapa dia naik mulu ya HD? Saya pun bingung. Saya pun bertanya-tanya HD. Oke, oke. eh Crabstar, BBSI Cepin masih bagus. Sabar nih kenapa tanggalnya salah ya, belum ku refresh ya. Nah, ini baru muncul. Oke, makanya kok sama ya? Ata BBSS Prada Ranca koinnya beda boy. KRW oke, tidak menarik hati, tidak menarik hati. Gia, ada apa dengan Gia? Ih, IC broker apa? Saya baru pertama kali dengar Integrity Capital. Waduh, siapa nih? Pertama kali dengar dalam hidup. Tidak ada yang menarik. Unilever, haha. Hello Unilever, BB, Unilever, CCBK yang makan, CC yang makan, CC yang makan, yang buang YUBK terus-terusan. Ini sih sudah low risk ya. Asing sih suka technical, tapi saya lihat besok lah. Do not my priority. Oke. Hmm, Jemas, Sep Dewi, BNBA, PSKT, Astra, Main, Mio, Hadi. Asi, bagus. Waduh, bagus banget Astra, parah. Astra terlalu keren. Astra terlalu keren. Mungkin kalau dia break boleh deh. Hadi, Asi, Main ya. Main juga bagus loh. Si ayam-ayam kenapa bagus ya main? Main bagus. Cepin. Cepin bagus gitu kan. Asingnya doang jualan terus. Java bagus juga. Ini kenapa ya? Karena aku sering sebut perlontean ya. Ayam naik harga jadi. Lonte-lonte ini naik harga. Java nih sih. Java aku tanda seru. Nah, karena kenapa aku milih Java gitu? Satu, transaksi bagus. Kedua, semua sektor ayam bagus gitu. Perlontean ini lagi naik daun, terus kemudian dia lagi mau break high ya. Lagi mau break high. Cuman kalau, nah biasanya saya suka gini, kalau dia mau break high, saya ngecek gitu kan. Apakah dia akhir sesi baru ditarik. Nah biasanya ya, tapi ya berdasarkan hukum kebiasaannya, biasanya akhir sesi yang dia ditarik kayak gini, dia sih nggak naik lagi gitu. Dia cuma hanya gambar candle bagus doang dan besoknya jualan. Nah jadi Java dari high priority ya nggak begitu deh ya. Jadi biasa aja, jadi lihat-lihat aja dulu. Nggak perlu agresif. Andi, Viva, Betek, uh, Bebrex, Wood, Lead, Arka, Viva, BNBR, MPXL.
Aspi la IRXX film Mika la Kill PBSA ALII Cevin Cevin ya? Wah, ada apa nih Cevin? DPIF. Aduh, DPIF. DPIFCC. Waduh, brokernya saya juga tahu lagi nih. DPIFCCAI, DPIFCCAI. Gue sih kenal juga ini ya. Aduh, apakah saya sotoy? Ya udahlah nanti deh downtrend dia ya kan. YTRA INTP nanti uang hari ini siapa yang dapat? Hiho. Uang MIDI cash. AKPI RBMS PMB pecah. Waduh, sampai sekarang belum ada yang bagus ya. UNTR pasti bagus tuh. UNTR pasti bagus. Waduh, break high juga. Saya nggak main barang itu. Notice dari bawah nggak main. AADI. AADI sih asingnya makan terus-terusan ya. Asingnya makan terus-terusan. Ada apa? Saya masih belum tahu juga. Cepin bagus. Mira. Tidak ada yang bagus. SMGA, Avia, bla 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 bla. Tidak ada yang bagus lagi. Tidak ada yang Bufa. Ada apa nih Bufa? MGES. Wow. Menarik, saya suka dia. MGES. Nah, malah mainnya gini. Bufa. Cek cek. Anda seru. Kita lihat besok ya gimana. Harganya berapa dia? Harganya 344. Oh, harga-harga sekarang. Belum jualan, 300.000 lot. Besok dia mikir. Besok dia mikir, dia atraksi bagus, kita nebeng. Bufa ya. Udah 2 hari ya, ES, YCHP. Bufa. Bufa. Dengar-dengar Bufa mau diakuisisi Donald Trump. Wah, it's just a joke ya. Jadi kalau biasa saya sama teman saya beli, suka kayak gitu. Kayak koin kita beli kan. Koin itu lucu sih, kita dari 600 beli ARA, terus ARA lagi, kita bercanda, "Woi, lu tahu nggak, dengar-dengar CZ Changcheng Pao, CZ sama Jeff, Hyperliquid sama Binance mau akuisisi koin bro. Mau on-chain nih," gitu, biasa bercanda. Terus kalau kita udah jual sahamnya ARB, kita bilang, "Wah, batal batal batal." Ya, it's fun to have a friend ya, I hope you guys experience it. Find your friend, find your circle to not just ada maunya gitu. Oke, kita lihat lagi. Hmm. La 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 la. Nggak ada yang menarik ya. Fore. Udah lama aku nggak dengar nama Fore. Aduh, oh enggak deh. La 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 MTech. MTech bagus sih, cuman saya susah mainnya MTech. Bandarnya jahanam. Dada, IPTV, Kepik, ICBP, Indo, Energi. Energi saya suka. Energi saya suka. SCMA, AKYP, SCMA. Gudang garam. Naik 10%, buang 10%. Nah, gudang garam akhirnya balik lagi ke harga gua. Inilah saham Indonesia. Naik
Naiknya sentimen, biasanya tunggu sideways dulu lah ya. Too soon to judge, tapi menurut saya gudang garam masih bagus. Kalau dia sideways, nanti ada yang kumpulin, saya mau kumpulin. Cari 30-40% cabut. Kita lihat lagi, ini nggak ada. Nggak ada. Sente prim cuan. Cuan ya, cuan udah masuk MSCI. Udah masuk MSCI, asingnya beli lagi nggak? Nah ini juga jebol support ya. Jebol support. Brand Petro jebol support nggak? Nah, Petro juga jebol support. BRPT ya, saya suka banget BRPT. Kemarin saya udah bilang juga. Ih, BRPT. The Ciamik One. The Ciamik One BRPT. Besok sih kayaknya Pak PP Days ya. Papi, we miss you. PP Days. BRPT tuh. Wah, oi Pak. Oi Pak bagus loh. Pak bagus sih. Cuma untuk short term ya silakan. Kalau mau MG, CC, SQKZ, GZP, ZP. LG yang jual. ZP yang jual berikutnya. YP berikutnya. LG lagi. BRPT. Nah, jadi watchlist saya ini yang ketat. Apalagi ya. Seharusnya cukup sih BRPT lah. BRPT Pak PP aja udah kalau main dia bisa maksimal itu kenyang banget. ASPR, CPT, tol, la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 . Nggak ada yang menarik. Lal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 a. Mina. Wih, Mina juga ya. Ih, Bu Famina nih. Ayo, Hapsoro and PPD. Oke, besok gua akan fokus ke Pak PP dan fokus ke Hapsoro. Gimana dengan Pani? Lihat besok lah ya. Belum tentu saya mau. Toba juga tadi saya lihat bagus. Nih. Toba saya lihat bagus. Bumi. Wah, MG-nya cut loss tuh. Bumi MG-nya cut loss. Good job. BMA Harum. Siti Laju Jings. Lalalala. Nasi Humi. No. Oke, itu sih menarik. WiFi gimana? Wow, WiFi mulai bagus ya. WiFi mulai bagus sih. Masih XC-nya udah mulai buang. WiFi mulai bagus ya. Biasalah. Seperti yang saya katakan, dia jebol support, terus dibikin hammer, terus sideways dikit, baru narik kenceng. Nah, di sini-sinilah gitu. Hopefully transaksinya sudah mulai membaik, dia butuh jebol 2000. Kita kan hitung barang ya, cara biasanya saya hitung barang itu gini, let's say, ini dari candle merahnya, dari tanggal 28, 29, 1 gitu ya kan. Nah itu candle-candle merahnya. Jadi saya hitung barangnya kayak gini, 28 sampai tanggal 8. Nah let's say jelek lah itu semua kan, retail. XL-nya gue curiga sih. XC, nah kita hitung XC 2704 XC YP gitu. Jadi highest-nya adalah 2700. Nah, mereka nyangkut di harga 2700. Kalau biasanya dia jebol di harga 2700 dengan bid offer bagus, itu diartikan retailnya dipersilakan TP. Ketika retailnya dipersilakan TP, biasanya mainnya jauh. Cuman menurut saya sih sideways dikit-dikit dulu itu bagus, nanti kita akan koleksi di sana. Itu jawabanku. Wah, PP gitu, Valhalla, ngopi. eh Hapsoro and PPD ya. Tomorrow gue akan fokus ke inilah ya. Hapsoro sama PPD. Japfa saya buang, nggak mau.
Hapsoro, PP Days, sama Energi. Udah Pani, biarkan mereka nangis, jambak dulu. Silakan jambak diri kalian. Jambak diri kalian, colok mata kalian, tusuk pakai pensil ke leher kalian. Nah, jadi oke, menarik, menarik. Kita akan colmek. Waduh, apa itu? Tidak paham saya. Nah, oh Antam ya. Study case-nya belum. Nah, sama Antam. Antam gimana kok gue bisa tahu sih ini pucuk, jual gitu ya kan? Mana ya? Pak Antam, Antam. Ini Maha, Pani, Antam, mana Antam? Antam, saya bersih-bersih dulu gitu. Oke, Antam bid offer-nya gimana gitu. Sebenarnya kenapa saya bilang bersih-bersih sini kalau kalian lihat bid offer seharusnya naik gitu. Tapi kalau kalian perhatikan tadi itu 3.900 sama 3.910-nya itu diisi terus-terusan. Dalam arti prinsipnya sama gitu. Jadi bid offer itu ada ciri-cirinya gitu. Tapi ciri-cirinya itu bukan hal yang kita junjung tinggi. Yang kita junjung tinggi adalah prinsipnya. Dalam konteks ini prinsipnya itu di refill-nya gitu. Jadi 3.900 gitu kan. 3.910 itu bid paling gedenya. Jadi kalau 3.910 kalau kalau kamu breakdown itu paling tingginya let's say 13.000 lot. Nah, jadi kalau orang beli beli paling tinggi dapatnya dia. Terus 3.900 itu di-refill terus-terusan. Di-refill dalam artian ini 2.800. 2.800. Nah, 2.800 habis jadi 1.000, dia taruh lagi 1.000, jadi lagi 2.000. 2.000 habis, nanti jadi bid, nah bisa jadi bid kan, akan kekumpul jadi bid. Bidnya itu 3.900, let's say 3.000 lot. Nah, nanti dia buang tiba-tiba, langsung buang 5.000 lot. Nah, 3.900 dari bid akan berubah menjadi offer. Jadi dia jualan terus-terusan. Nah, makanya saya tahu, saya lihat dia jualan nih gitu. Orang wong gua masuk kan, dari kemarin kan kita masuk. Kita masuk, terus saya lihat dia jualan, terus jualannya sudah cenderung kasar, ya wes, kita buang saja semuanya, dan ketika kita buang semuanya, puji Tuhannya jatuh, gitu. Ya sebenarnya ketahuan lah ya dari bid offer. Jadi bid offer kalau dulu orang bilang ini pasti naik. Nah, kita adaptasi. Kalau dulu mah, kalau gua masih ilmunya cetek, saya bilang ini pasti naik kayak gitu. Cuman ternyata market maker berusaha lebih pintar dengan main gaya-gaya kayak gini. Ketika mereka main gaya-gaya kayak gini, by the way ya, kalian yang MG sama XC bisa short sell tuh gimana caranya ya? Gimana, udah implementasi belum? Saya pingin sih kalau kayak tahu gini jual short sell aja gitu. Kayaknya seru banget. Seperti itu. Kok pelan-pelan kok kita bego. Short sell LQ45, Antam kan LQ45 ya. Masih belum bisa ya? Oke, oke. Oke. Nah, ini tipis-tipis dulu lah, jangan terlalu tebal. Kita kan belum kelas. Pemanasan, pemanasan. Tapi pemanasannya udah dipanggil sprint ya. Nah, terus kalau koin gimana? Koin kita lihat ya. Nah, koin nih saya lumayan suka nih gitu karena sialan sih ini kalian 2160 sih gue mau ya. Tiba-tiba naik loh, bek 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 gitu kan. Langsung kuning tadi sempat. Ah, lama gitu kan. Gitu. Dia bidnya dia cabut, offernya dia cabut, tiba-tiba langsung kuning. Nah, untuk koin ini saya suka ya, suka karena yang jual itu MG-nya jual iya gitu ya kan. Cuman MG-nya sudah mulai pede lagi gitu. Dia udah jual, dia beli lagi gitu. Jadi ya tinggal lihat besok ya gitu, yang keluar udah retail, udah kembali. Jadi pertimbangan saya kenapa saya masuk koin gitu ya kan. Tapi saya masuknya tadi ya, kalau kalian besok nggak masuk sih udahlah jangan gitu. Nah menurut saya MG nih, MG kan kita kemarin tandain harga 2460, artinya kita di bawah dia, satu. Terus kemudian di sini itu kemarin harganya yang asingnya masuk gitu, BKKI itu masuk di sini gitu, tanggal 1 September gitu. Jadi remember ya, thought prosesnya yang penting gitu. Waduh, gue belajar thought proses kata-kata dari
Broleon gitu. Dia thought process jadi kehasut. Nih KIBK-AZ gitu. Nah KIBK lah kita lihat ya kan, KIBK-nya harga 21.50. Sampai sekarang KIBK-nya ya belum jualan, KI-nya jualan tapi tipis gitu. Jadi kita asumsi kita di harga di bawah harganya MG gitu. 2461 gitu kan, kita 2461 di bawah harga MG, kita sudah mendekati dia. Kalau tadi 2150 saya mau ambil gitu. Kenapa? Karena toh udah di sini kan, tuh harga sini. Nah, harga sini. Jadi artinya gue average-nya sama kayak dia. Mentok-mentok risk gue tuh nggak akan begitu besar. Sedangkan ada MG yang akan lebih pusing. Nah, setelah itu ya kita tahu IEP-nya naik. Nah, tapi saya dapat gitu. Saya masuk juga di di lowest lah. Gua masuk, gua lihat average gua berapa ya. Average gua itu average saya itu gimana nih? Average saya itu 2243,36. 2243, jadi lowest of today gitu. Terus dia naik, saya belum jualan gitu dan dia mulai pede. Jadi saya bisa artikan kenapa, oh dia nggak mau harganya di bawah 2150. Kenapa? Karena kalau ketika harga 2150 itu sama loh dengan harga yang bandarnya. Nah, dia akan kerjanya lebih banyak. Terus MG-nya juga harus putar otak. Terus kemudian yang ketiga adalah besok adalah suspend terakhir. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besok 7, setelah 7 ya lusa buka gitu. Jadi kalaupun ada apa-apa seharusnya saya bisa jual ya cut loss dikit. Jadi risknya masuk gitu. Nah rewardnya gimana? Kalau tesis saya benar, dia naik, besok mungkin naik lagi, baru lusa dia akan open gap up gitu. Kalau aku jadi MG-nya, ya gue udah terlanjur cebur bro gitu ya kan. Gue udah terlanjur cebur, udah terlanjur nyangkut, gue udah jualan, gue buyback, gue jualan lagi. Sekarang gue buy, tanggung gue hajar lagi naik, asalkan gak ditimpuk emiten. Lusa gue gap upin, gue naikin lanjut tanggung. Nah, dia udah mulai pede nih gitu. Nah, ketika dia udah mulai pede, dia udah kerja ya apa yang kita lakukan? Sekali lagi kita ikan remora. All we do adalah we follow them gitu. Jadi thought proses pertimbangannya itu harus kayak gitu nih. Kita lihat ya. Yang buang, nah MG udah nggak buang nih, MG udah nggak buang, MG udah nggak buang, MG buang dikit. RF, nah MG-nya udah berani nih, udah mulai berani makan. Tadi gue liat IEP-nya juga dimakan-makanin terus-terusan. Udah mulai dimakan, udah pede, udah makan, pede MG-nya di-overin. Nah, jadi udah pede lah. Jadi besok ya minimal ke harga-harga MG baru kita mikir gimana, apakah kita TP, tinggal kita lihat bid offer-nya sama itu. Contoh kasusnya sih koin, Antam sama apa tadi? Maha, oke ya gitu, mudeng ya gitu, screening-nya seperti gitu teman-teman. Menurut saya besok itu saya simpulkan adalah besok itu kita akan main di saham Pak Pepe, saham Pak Happy Hapsoro sama mungkin koin lah yang fokusnya. Nanti kita akan update, menurut saya Kok kayaknya ke-mute deh. ke-mute? Enggak leh, Oke, udah aman aman aman. aman ya. Nah, jadi saya melihat banyak DM itu bilang, "Ko, gimana nih Ko besok? Ko, ini Ko yuk kita beli barang mereka," gitu loh. Jadinya kurang lebih seperti itu. Makanya saya muncul di publik enaknya gitu. Jadi saya bisa bantu validasi pembacaan, eee, psikologisnya retail. Kalau saya sih jadi MM, besok saya guyur panik, tanggung, mereka stres, kalau bisa gue jebolin 12.000 biar mereka stres sekaligus, jebol support, nah nanti baru koleksi lagi di bawah. Oke, kurang lebih itu aja ya. Kita semoga good luck buat besok, kita fight, barang kita tinggal WiFi brand, PSAB Antam bersih.
Nah, gua akan ngincar saham-sahamnya Pak Pepe dan koin saja. Oke, semoga bermanfaat semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Good night.